Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna fahmah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-106 sampai 108 yang berjudul bukti adanya penghapusan hukum-hukum syariat, yang kalau dalam ilmu usul fikih dikenal dengan istilah an-nasakh wal mansukh, tentang penghapusan satu teks, baik itu dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis, direvisi ataupun dihapus oleh teks yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Tidaklah kami nasakhkan dari sebuah ayat, tidaklah kami revisi, kami hapus atau kami ganti dari sebuah ayat, atau kami lupakan, kami datangkan dengan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat raja yang memiliki seluruh langit dan bumi, wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir, dan tidaklah bagi kalian dari selain Allah pelindung ataupun penolong. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabadalul kufra bil imani faqad dhalla sawa'a sabil. Ataukah kalian menginginkan bertanya atau meminta kepada Rasul kalian sebagaimana telah diminta Musa sebelum itu, dan barang siapa yang menukar kekafiran dengan keimanan, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah 3 ayat yang bercerita kepada kita tentang legalitas ataupun dasar hukum dari persoalan an-nasakh. Kita baca dulu tentang sebab turunnya ayat ke-106. Menurut ahli tafsir, kaum musyrikin pernah berkata, lihatlah Muhammad, dia itu memerintahkan sesuatu kepada para sahabatnya
kemudian melarang mereka melakukannya dan menyuruh mereka mengerjakan hal yang berbeda. Hal ini dia mengucapkan sesuatu, hari ini dia mengucapkan sesuatu tetapi besok dia mencabutnya. Al-Quran ini isinya tidak lain adalah perkataan Muhammad. Ia mereka-rekanya sendiri. Isi Al-Quran bertentangan satu sama lain. Inilah syubhat ataupun lontaran-lontaran yang menjadikan kaum muslimin ragu terhadap Al-Quran. Kalau dulu disampaikan syubhat ini oleh orang-orang musyrik yang mereka itu dasarnya memang tidak percaya terhadap Al-Quran dan menebarkan keraguan kepada para sahabat yang telah masuk Islam supaya ragu terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau sekarang ini lontaran-lontaran syubhat seperti ini yang disayangkan justru datang dari sebagian kelompok kaum muslimin yang mungkin mereka sebagai juru bicara dari orang-orang non-muslim atau mungkin mereka punya maksud-maksud tertentu, Allahu a'lam. Tapi fenomena yang seperti ini dari dulu sampai sekarang ini ada saja ya, yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran, yang menganggap Al-Quran ini adalah susunan dari para sahabat yang jauh, artinya setelah Rasulullah meninggal belum tersusun mushaf Al-Quran, baru finishingnya adalah pada saat kekhalifahan Utsman bin Affan. Jadi ada rentang waktu sekian tahun yang itu dianggap tidak lepas dari kekeliruan. Nah, itulah syubhat-syubhat yang kalau orang muslim awam mendengar atau membacanya menjadi ragu-ragu. Maka disinilah pentingnya kita belajar tentang segala sesuatu, terutama tentang ulumul Quran. Nah, contohnya yang menjadikan mereka ini bingung dan menganggap antara ayat satu dengan yang lain terjadi kontradiksi, terjadi pertentangan tentang hukuman pezina pria yang berupa celaan dengan kata-kata. Ini ada pada periode awal hukuman yang berzina bagi pria itu dicemooh, dicela, dihina oleh orang-orang dan dipukuli dengan sandal. Nah, sedangkan hukuman bagi wanita harus berdiam diri di rumah, dikurung di rumah, tidak boleh keluar sama sekali sampai meninggal dunia. Itu bisa kita baca di surah An-Nisa ayat 15 dan 16. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Dan para wanita yang melakukan perbuatan keji yaitu zina dari para wanita kalian, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka hendaklah mencari persaksian 4 orang di antara kalian. Harus saksi laki-laki dan mereka berempat ini muslim, bukan muslim yang biasa tetapi muslim yang adil, muslim yang tidak fasik, menyaksikan secara langsung perbuatan keji dari wanita tersebut. Fa in syahidu fa amsikuhunna, kalau mereka sudah bersaksi maka tahanlah, kurunglah wanita yang berzina tersebut fil buyuti, di rumah-rumah, hatta yatawafahunnal maut, sehingga kematian mewafatkan mereka,
au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah menjadikan mereka jalan keluar. Ini bagi wanita yang melakukan perbuatan keji itu, yaitu fa'amsikuhunna. Nah, sedangkan bagi laki-laki, walladzani ya'tiyaniha minkum, bagi para laki-laki yang melakukan perbuatan zina tersebut, fa'adhuhuma, maka sakitilah mereka. Fa'in taba, apabila mereka berdua bertobat, wa aslaha, berbuat baik, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah dari keduanya. Innallaha kana tawwabar rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi itu hukum yang berlaku untuk para pezina laki-laki ataupun wanita, yang akhirnya diganti menjadi hukuman cambuk yang ada di surah An-Nur ayat kedua, azaniyati wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Para pezina perempuan ataupun laki-laki, maka deralah, cambuklah mereka itu setiap orangnya dengan 100 kali cambukan. Jadi surah An-Nisa ayat ke-15 dan 16 ini direvisi ataupun diganti oleh surah An-Nur ayat yang kedua. Itulah yang menjadikan orang-orang musyrik ini bingung dan mereka mempertanyakan tentang validasi ajaran Al-Quran. Ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad ini sesuatu yang kontradiktif, yang bertentangan antara satu dengan yang lain, dan itu buatan Nabi Muhammad sendiri. Kurang lebih seperti itulah syubhat yang disampaikan oleh orang-orang musyrik. Maka untuk membantah tuduhan syubhat dari orang-orang musyrik itulah Allah Ta'ala menurunkan surat An-Nahl ayat 101 ini, wa idza baddalna ayatan makana ayah, apabila kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, dan juga ayat yang sedang kita baca ini, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, maka kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang serupa. Ini sababun nuzul ayat ke-106. Nah, sedangkan sebab turunnya ayat 108 dan sesudahnya diceritakan bahwa Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab termasuk orang Yahudi yang paling dengki kepada bangsa Arab. Lantaran Allah memilih Rasulnya dari kalangan mereka. Dan orang ini berusaha sekuat tenaga menghalangi manusia dari Islam. Maka Allah menurunkan firman-Nya sehubungan dengan mereka, bahwasanya wadda katsir min ahli kitab, sebagian besar ahli kitab menginginkan, dan seterusnya. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Mujahid, katanya orang-orang Quraisy pernah meminta Nabi Muhammad mengubah Bukit Sofa menjadi emas untuk mereka. Maka beliau menjawab, baiklah, bagi kalian ini seperti hidangan dari langit yang diturunkan Allah kepada Bani Israel. Jika kalian tetap ingkar, namun mereka menolak, dan akhirnya mereka menarik permintaan itu, maka Allah menurunkan ayat, am turiduna an tas'alu rasulakum, apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian. Jadi kisah di akhir-akhir surah Al-Ma'idah bisa kita baca di ayat 114 dan 115 ya. Ada permintaan dari orang-orang Bani Israel yang saat itu diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang Bani Israel saat itu sebagai kelanjutan nabi-nabi sebelumnya,
setelah sebelumnya awal-awal ada Nabi Musa dan ada Nabi Harun dan seterusnya sampai Nabi Sulaiman, terus sampai Nabi Isa ini. Nah, orang-orang pada saat itu meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk diturunkan hidangan, ma'idatan minas sama, ada hidangan dari langit yang menjadi pesta ataupun kegembiraan bagi mereka, karena mereka sebelumnya melakukan puasa, jadi mereka seperti idnya kaum muslimin lah sesudahnya ini. Mereka ingin bergembira dengan apa yang telah mereka lakukan, ibadah itu, kemudian ingin bersenang-senang. Maka mereka minta kepada Nabi Isa supaya Allah menurunkan hidangan dari langit. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah di ayat 114 Al-Maidah. Qala Isa bin Maryam, Nabi Isa memohon kepada Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama', ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Tetapi Allah Ta'ala memberikan ancaman di ayat 115, qala Allahu inni munazziluha alaikum, sesungguhnya aku menurunkan kepada kalian, faman yakfur ba'da minkum, siapa di antara kalian kufur sesudah itu, fa inni u'adzibuhu adzaba, aku akan menyiksa mereka dengan satu azab, la u'adzibu ahadan minal alamin, yang tidak pernah aku berikan siksaan kepada manusia atau alam yang lainnya. Dan ternyata memang turun hidangan dari langit yang saat itu orang-orang awalnya tidak percaya, dan yang menikmati hanya para fuqara masakin saja. Orang-orang miskin menikmati, dan itu memberikan dampak yang sangat bagus kepada mereka, yang sakit menjadi sehat, yang lemes menjadi kuat, yang tidak berdaya menjadi kuat. Itu punya dampak-dampak yang positif. Kemudian orang-orang kaya yang sebelumnya tidak percaya, akhir-akhir saja yang mereka akhirnya tidak memiliki, atau dampaknya tidak seperti yang awal-awal. Jadi itulah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel, dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada orang-orang musyrik saat itu, kalaupun Bukit Sofa ini dirubah menjadi emas oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberikan ancaman kepada kalian semuanya. Jika kalian tetap kafir, maka Allah Ta'ala akan menurunkan azab yang berat kepada kalian, sebagaimana telah diturunkan kepada umat-umat sebelum kalian. Itulah ancaman dari Allah Ta'ala lewat Rasulnya, yang akhirnya mereka sendiri takut tidak meneruskan permintaan itu. Karena biasanya orang-orang musyrik itu minta hal-hal yang terkait dengan keistimewaan atau yang mukjizat itu hanya sekedar untuk mengalihkan, menggugurkan kewajiban mereka, menjadikan alasan mereka berkelit dari segala macam perintah. Kalaupun betul-betul diubah seperti ini ya, Bukit Sofa dirubah menjadi emas, dan nanti pada saat yang lain ya, itu ada bulan yang terbelah di antara mukjizat secara hissiyah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, tetap saja yang orang-orang kafir ya tetap kafir. Sementara yang hatinya lembut, orang-orang yang mendapat hidayah akhirnya masuk Islam. Nah, itu terkait dengan sebab turunnya ayat 108 dan seterusnya. Berikutnya, jemaah sekalian, kita lanjutkan tentang tafsir dan penjelasan. Al-Quranul Karim turun secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah sesuai dengan momentum dan peristiwa, karena beberapa faktor atau ada hikmah. Insya Allah sudah sama-sama kita fahami, karena tentang nuzulul Quran itu sering sekali kita sampaikan, dibahas oleh para penceramah, terutama pada bulan Ramadan ya. Di pertengahan Ramadan ada momentum peristiwa nuzulul Quran. Paling tidak ada dua model turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah,
yang ada di langit dunia, langit yang paling bawah, yang terjadi pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Model yang kedua, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW, yang ayat-ayat pertama turun, yaitu 5 ayat pertama di surat Al-Alaq, itulah terjadinya pada pertengahan Ramadan. Jadi yang kita peringati itu adalah ayat-ayat pertama yang diturunkan, sehingga sebagian ahli sejarah mengatakan ya antara tanggal 17 Ramadan itu. Sedangkan kalau turunnya Al-Quran sekaligus itu pada Lailatul Qadar, yang para ulama tidak bisa memastikan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Kemungkinan yang besar adalah pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan, 10 malam terakhir, dan khususnya pada malam-malam ganjil, dan lebih khusus lagi pada malam 27. Nah, sehingga peringatan nuzul Qur'annya bukan malam 27-nya, bukan Al-Quran yang sekaligus tadi, tetapi yang diturunkan secara berangsur-angsur tadi, yang diawali 5 ayat di surah Al-Alaq itu. Nah, ada banyak hikmah Al-Quran diturunkan secara bertahap ini. Pada masa risalah 23 tahun, 13 tahun di Mekah, dilanjut 10 tahun di Madinah. Yaitu yang pertama, ia menerapkan prinsip pendidikan yang efektif, yaitu bertahap dalam menetapkan hukum syariat guna memperbaiki masyarakat Arab jahiliyah sedikit demi sedikit. Inilah sunnatullah. Kita untuk berubah tidak bisa langsung drastis, ya. Perlu tahapan, perlu proses. Nabi Muhammad memiliki misi untuk merubah masyarakat jahiliyah. Ini perlu proses sedikit demi sedikit, tidak langsung. Maka di sini Al-Quran diturunkan bertahap. Yang kedua, ia memperhatikan maslahat manusia. Hal-hal yang bermanfaat untuk manusia itu juga bertahap, tidak bisa sekaligus. Yang ketiga, agar memungkinkan untuk membersihkan berbagai kebiasaan dan tradisi turun-temurun sedikit demi sedikit. Karena masa jahiliyah yang dihadapi saat itu sangat lama dan berat, multidimensi, karena ada kekosongan wahyu yang cukup lama antara diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu masanya hampir 600 tahun. Kalau pada masa dulu antara Rasul dengan yang lainnya itu satu masa. Bahkan antara ayah dan anak, ada Nabi Ibrahim bersama putra-putranya, Nabi Musa bersama dengan saudaranya, itu satu masa, satu waktu, dan bahkan satu tempat. Ada yang satu masa tapi berbeda tempat. Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Lut di Yordania, tapi satu masa. Sehingga untuk berdakwah kepada masyarakat relatif terjangkau ya saat itu, walaupun masing-masing Rasul itu diutus untuk kaumnya sendiri-sendiri. Nah, sementara tadi tentang jedah masa risalah Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad ini sangat jauh. Dan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh dunia, seluruh manusia, bukan hanya Jazirah Arab saja. Sehingga perlu tahapan-tahapan dengan diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur ini. Yang keempat, mempersiapkan fondasi untuk hukum syar'i yang final, yang diterima oleh jiwa manusia setelah jiwa mereka dididik sesuai dengan tujuan syariat secara perlahan-lahan, sehingga mereka mengakui sepenuhnya pandangan dan tujuan syariat yang jauh ke depan. Kalau maslahat umat secara umum terpenuhi, hukum itu tetap diberlakukan. Tetapi kalau maslahat itu tidak terpenuhi, hukum itu dimodifikasi, diganti dan dihapus. Ini sama sekali tidak mengurangi tentang keagungan, kemahabesaran Allah Ta'ala. Allah Maha Tahu dengan kemaslahatan untuk umat manusia.
Tetapi supaya ada semacam rasionalisasi pada umat-umat yang sesudahnya, maka dilakukan tahapan-tahapan ini. Kita sangat memahami Nabi Muhammad adalah sebagai qudwah hasanah, contoh teladan dalam kehidupan kita. Dan beliau diutus dalam posisi sebagai manusia biasa yang punya kelebihan, segala kekurangannya itu ditutup dan direvisi dan diluruskan oleh Allah Ta'ala. Beliau memiliki sifat maksum, terjaga ya. Rasul diutus bukan dari kalangan malaikat. Kalau Rasul ini diutus dari golongan malaikat, maka ada alasan-alasan yang sesudahnya. Kita tidak bisa meniru Rasul karena berbeda golongan tadi. Ya, benar saja, Rasul dari malaikat, kita manusia, nggak mungkin meniru. Itu alasan-alasan pada umat-umat sesudahnya ya. Tapi karena Rasul ini adalah seorang manusia biasa, yang dia juga perlu makan, perlu minum, perlu istirahat, jalan-jalan di pasar juga, perlu kegiatan, maka kita pun juga sama. Ketika Rasulullah memberikan contoh-contoh yang ideal, kita punya motivasi untuk mengikutinya, walaupun mungkin tidak 100% ya. Nah, beliau diberikan syariat ini secara bertahap, berangsur-angsur, supaya ada semacam kesiapan mental dari objek dakwah menerima beban risalah yang beliau sampaikan itu. Nah, cuma sekalian, nasakh ini yang merupakan penghapusan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang belakangan, ada kalanya berupa penghapusan lafal, ayat, dan maknanya, atau penghapusan salah satunya saja, atau berupa berakhirnya hukum yang dipetik dari ayat itu, sementara nas atau teks ayat itu sendiri masih tetap ada. Semua itu disesuaikan dengan maslahat atau kebutuhan. Ini analisa atau analognya seperti tabib atau dokter yang memvariasikan obat dan makanan sesuai dengan perbedaan waktu, suasana hati, dan kondisi kesehatan pasien. Para nabi adalah tabib umat dan juru perbaikan jiwa. Mereka disuruh Allah melalui wahyu mengganti hukum syar'i. Jadi ada analog permisalan, para nabi itu seperti tabib yang memberikan pelayanan kepada pasien. Ketika ada pasien yang sakit datang ke dokter, disesuaikan obatnya dengan kondisi pasien. Tidak langsung dikasih dosis tinggi ya, nanti bisa mental dan bisa madharat ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasiennya itu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ketika para nabi ini diutus menyampaikan risalah, mengobati penyakit umat, maka ada tahapan-tahapan supaya bisa sesuai. Allah menyuruh para rasul itu mengganti hukum syar'i sesuai dengan perubahan kondisi yang sedang berlangsung atau kondisi masa depan. Sebab apa yang bisa menjadi solusi di masa silam terkadang tidak bisa menjadi solusi di masa depan. Semua itu menunjukkan keluasan Islam. Ya, ada salah satu ciri ya daripada syariat Islam, baina tsubut wal murunah. Islam ini berada di antara sesuatu yang tetap dan fleksibel. Ada ajaran-ajaran agama di dalam Islam ini yang sifatnya sawabit, tetap tidak berubah, tentang masalah akidah, masalah tauhid, masalah keimanan yang diajarkan oleh para nabi dan rasul dari dulu sampai Nabi Muhammad itu sama. Ajaran tauhid, la ilaha illallah, tidak berubah sama sekali. Nah, sedangkan ada masalah-masalah yang bisa mutaghayyirat atau yang berubah, dan di dalam perubahan ada fleksibilitas, yaitu terkait dengan masalah ibadah.
ibadah yang diajarkan oleh Nabi Adam, Nabi Nuh kepada umatnya berbeda dengan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya dari sisi teknisnya ya. Tata cara untuk sholat, tata cara untuk menyembah Allah Ta'ala itu ada perbedaan-perbedaannya. Yang kita ikuti yaitu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nasakh ini terjadi bukan karena munculnya maslahat-maslahat baru yang menuntut perubahan hukum. Allah sebagai pihak yang menasakh hukum mengetahui segala hal di masa lampau, masa kini dan masa depan. Dia mengambil langkah bertahap dalam memperbaiki keadaan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi agar tidak menimbulkan kejutan dan hukum-hukum lompatan. Contohnya tentang tahapan dalam pengharaman khamr. Kita tahu bahwasanya masyarakat jahiliyah sangat suka dengan minuman khamr. Kalau di tradisi kita, khamr itu pada saat dulu seperti kita yang suka minum teh atau kopi yang selalu tersedia di rumah kita. Kalaupun kita makan di rumah makan ya biasanya teh nopo kopi atau jeruk. Nah, biasanya seperti itulah menu keseharian yang dikonsumsi oleh masyarakat jahiliyah. Sehingga ketika Allah Ta'ala berkenan untuk mengharamkan khamr tidak bisa sekaligus, tapi bertahap ya. Ada 4 pentahapan dalam pengharaman khamr. Yang pertama, tahap yang paling awal itu khamr dihukumi mubah. Boleh saja dikonsumsi, boleh ditinggalkan. Wa min thamaratin nakhili wal anab, dan di antara buah-buahan kurma serta anggur-anggur, tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Kalian menjadikannya sebagai konsumsi dan rezeki yang baik. Jadi boleh dikonsumsi saat tahap awal itu. Kemudian baru tahapan yang kedua, kita diperintahkan menjauhi khamr karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau yang pertama tadi di surah An-Nahl 67, kemudian tahapan kedua di surah Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum khamr serta judi. Qul fihi ma itsmun kabir, katakanlah di dalam keduanya ada dosa besar, wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya juga. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ini sudah mengarah kepada larangan tetapi tidak sampai haram. Baru ya kalau di hukum fikih ya seperti makruh lah ya, mirip-mirip seperti makruh. Yang ketiga, ada tahapan di masyarakat jahiliyah tidak boleh minum khamr pada saat mendekati waktu sholat. Di surat An-Nisa ayat ke-43 itu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Karena saat itu ada imam yang dalam kondisi mabuk mengimami sholat, sehingga kebalik-balik ayatnya, membaca surah Al-Kafirun yang seharusnya la a'budu ma ta'budun, tetapi dibalik a'budu ma ta'budun. Jadi itu kan akhirnya menjadi syirik ya kalau kita salah dalam membaca, yang seharusnya kita bebas tidak boleh beribadah terhadap sesembahan yang diibadahi oleh orang-orang kafir, tetapi dibalik-balik. Akhirnya supaya mereka menjauhi khamr, waktu menjelang pelaksanaan sholat itu tidak boleh minum khamr. Dan ada 5 waktu sehingga dampak khamr itu saya tidak hafal berapa waktunya, otomatis itu akan bisa meminimalisir interaksi orang-orang jahiliyah dengan khamr. Baru tahap yang terakhir, yang keempat, pengharaman khamr secara tegas. Al-Maidah 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansab wal azlam, sesungguhnya minuman keras, judi, kemudian korban untuk berhala
mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amal syaitan, itu sesuatu yang najis dari amalan syaitan, fastanibuhu la'allakum tuflihun, ya. Maka menjauhilah itu semuanya supaya kalian mendapatkan kesuksesan. Itu pengharaman khamr dengan 4 tahapan. Begitu pula tahapan dalam pengharaman riba itu juga sama. Riba itu sangat mendarah daging dalam teori perdagangan atau bisnis ekonomi orang-orang jahiliyah. Maka pengharamannya ada 4 tahapan. Yang pertama, Allah tidak suka dengan riba di surat Ar-Rum 39. Yang kedua, kezaliman orang-orang Yahudi yang mereka biasa memakan riba, surat An-Nisa 160 sampai 161. Yang ketiga, pengharaman riba tapi secara tidak total, Ali Imran 130. Kemudian baru yang terakhir surah Al-Baqarah 278 sampai 279, larangan melakukan riba secara total. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang mukmin. Demikian pula ada tahapan dalam penetapan hukum-hukum jihad. Dari perdamaian total berubah menjadi penyiapan diri, lalu berubah menjadi kewajiban berperang sesuai dengan kelemahan, kemudian sesuai dengan kekuatan dan besarnya jumlah. Pada saat di Mekah masih belum ada kewajiban jihad, baru ada pada periode Madinah. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikutnya tentang makna ayat ini. Ayat mana saja yang kami ubah hukumnya atau kami buat dirimu melupakannya sehingga kau tidak mengingatnya, atau kami perintahkan kau meninggalkannya atau menundanya, niscaya kami datangkan yang lebih baik darinya untuk manusia dengan banyaknya pahala jika hukum yang menggantikan itu lebih berat, atau dengan terrealisasinya maslahat jika hukum pengganti itu lebih ringan, atau sekurang-kurangnya yang sebanding dengan taklif, atau dalam hal taklif dan pahala. Taklif adalah pembebanan hukum. Al-Fakhrur Razi berkata, kata nisyan, lupa, terkadang dipakai dengan makna tarik atau meninggalkan, ya. Kita lompati, ya. Contohnya kalau penghapusan hukum ada kalanya dengan pengganti yang lebih ringan dan lebih mudah. Misalnya penghapusan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, dari 1 tahun diganti menjadi 4 bulan 10 hari. Jadi kalau pada syariat awal, ketika ada wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, harus menunggu masa iddahnya, masa penantiannya. Dia tidak boleh nikah dengan laki-laki lain menunggu 1 tahun. Cukup lama, ya, 1 tahun ini. Maka dirubah menjadi 4 bulan 10 hari. Ini sesuai dengan masa diyakinkannya apakah ada janin atau tidak di dalam rahimnya, ya, supaya memastikan. Kalau sebelum masa iddah ini selesai, dikhawatirkan kalau wanita ini sebelum masa 4 bulan 10 hari menikah dengan laki-laki lain, ketika suami yang pertama wafat, kemudian wanita ini hamil, menjadi diragukan. Kira-kira nasab janin yang dikandungannya itu ke siapa? Apakah kepada almarhum suaminya yang pertama ataukah kepada suaminya yang kedua? Ini diperhatikan oleh Islam, ya. Persoalan nasab itu persoalan yang penting dan strategis, karena dengan nasab itulah akan bisa menentukan, ya, dari sisi perwalian, dari sisi nanti dalam hal warisan. Nah, itu penting sekali persoalan nasab ini, harus jelas nasab si bayi ini. Maka disusunlah atau dibuatlah
syariat iddah ini. Ada revisi yang itu ada kecenderungan lebih ringan. Atau dengan pengganti yang setara, yang sebanding, misalnya penghapusan menghadap kiblat sebelumnya ke Baitul Maqdis ketika sholat diganti dengan menghadap ke Ka'bah. Jadi syariat sholat ini setelah peristiwa Isra Mi'raj itu baru dilegalkan. Ada sholat wajib 5 waktu. Sebelumnya juga ada sholat, tetapi pagi dan petang saja. Tidak 5 kali dalam sehari. Namun sesudah peristiwa Isra Mi'raj yang para ulama biasa sebagian mengatakan terjadinya pada tahun ke-10 kenabian pada fase Mekah. Jadi antara peristiwa Isra Mi'raj yang diwajibkannya di situ sholat 5 waktu, diperintahkan pada saat sholat itu untuk menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Di sana beliau mengalami kegalauan ya, karena orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu merasa besar kepala karena Nabi Muhammad sholatnya ke sana, ke arah Baitul Maqdis. Mereka GR ya, ketiru mongsolah ya, Nabi Muhammad menghadap sholatnya ke sana. Maka Nabi mohon petunjuk kepada Allah, sering menengadahkan kepalanya ke langit supaya dirubah kiblat ini. Akhirnya Allah merubah ke arah Mekah, ke arah Ka'bah yang ada di Mekah itu. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram yang ada di Mekah ini. Jadi itu setara ya dalam hal penggantian kiblat. Yang masjidnya kalau kita berziarah ke Madinah, ada masjid yang disebut Masjid Kiblatain. Ada kiblat yang menghadap ke arah utara, mihrabnya itu ya, di utaranya bangunan, dan mihrab yang baru di selatannya bangunan yang menghadap sekarang ke Baitullah Al-Haram di Mekah itu. Atau dengan pengganti yang lebih berat dan pahalanya lebih besar. Misalnya, penghapusan hukum tidak berperang diganti dengan kewajiban berperang bagi kaum muslimin tentang pensyariatan jihad tadi. Penghapusan hukuman kurungan di dalam rumah bagi pezina sudah kita singgung diganti dengan hukuman cambuk, dan penghapusan puasa Asyura dengan puasa Ramadan. Jadi pada awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi biasa memperingati puasa Asyura ini pada hari Asyura 10 Muharram. Kemudian Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan? Kata mereka, Allah Ta'ala menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun pada hari ini, maka kami peringati dengan berpuasa. Kata Rasulullah, kami lebih berhak daripada kalian tentang Nabi Musa. Maka Rasulullah saat itu memerintahkan kepada para sahabat untuk puasa Asyura 10 Muharram itu. Kemudian untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, beliau memerintahkan untuk puasa pada tanggal 9 Muharramnya yang disebut dengan Tasu'a. Jadi 9 Muharram itu untuk menyelisihi daripada orang-orang Yahudi tanggal Asyura atau tanggal 10-nya. Sedangkan ada lagi di mazhab Syafi'i ditambah pada tanggal 11-nya ya. Jadi puasa Asyura pada awal bulan pada periode hijrah, baru puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua hijriyahnya. Merevisi daripada puasa Asyura diganti dengan Ramadan yang seolah-olah kan lebih berat ya. Puasa Asyura hanya 1 hari, Ramadan antara 29 sampai 30 hari. Tetapi ini manfaatnya lebih banyak. Dalam hadis dikatakan afdalul a'mal ahmazuha. Amal yang paling afdal adalah yang paling berat. Semakin berat amal kita lakukan, pahalanya semakin banyak. Ada kalanya pula kami datangkan yang lebih baik. Berarti menghapus suatu taklif beban syariat tanpa menggantinya dengan taklif yang lain menurut jumhur ulama usul fikih. Contohnya, penghapusan kewajiban mengeluarkan sedekah ketika hendak mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah di surah Al-Mujadilah ya. Jadi kalau saat itu ada semacam konsultasi ya sahabat dengan Rasulullah,
sebagai bentuk kompensasinya adalah membayar sedekah untuk fakir miskin, tapi akhirnya direvisi ya. Kemudian contoh yang lain, penghapusan penyimpanan daging kurban yang saat itu ada sepertiga yang wajib harus disimpan untuk persiapan pada waktu yang berikutnya, tetapi kemudian ini dihapus, tidak wajib ya, tidak harus seperti itu. Kalau kita mau bagi semuanya silahkan. Kemudian penghapusan keharaman bersetubuh pada malam-malam Ramadan dengan firman-Nya, fal ana basyiruhunna, maka sekarang campurilah mereka. Al-Baqarah 187. Penghapusan wajibnya menjauhi pembatal puasa setelah seseorang tidur pada malam-malam Ramadan dan penghapusan sholat tahajud bagi Nabi. Ini pernah kita bahas tentang pentahapan puasa Ramadan ini. Kalau pada awalnya mereka meyakini ketika malam dan tertidur nggak boleh lagi makan minum dan tidak boleh lagi bersetubuh. Kemudian ada seseorang yang saat itu pulang kerja, kemalaman datang dan tertidur, kemudian malamnya bangun tapi tidak berani makan sahur. Akhirnya lemas pada besoknya, diadukan itu kepada Rasulullah dan akhirnya turunlah ayat 187 ini. Ada lagi sahabat lain yang mencampur istrinya pada malam Ramadan, merasa khawatir ini sesuatu yang membahayakan, yang dilarang, akhirnya mengadu pada Rasul dan akhirnya turun juga ayat ini sebagai bentuk keringanan hukuman ataupun syariat kepada para sahabat saat itu. Kemudian juga penghapusan tahajud bagi Nabi pada awal-awal di surah Al-Muzammil itu wajib, qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam kecuali sedikit boleh istirahat. Tapi untuk menguatkan jiwa beliau pada awal-awal dakwah itu diharuskan qiyamul lail. Terus kemudian direvisi pada ayat di surah Al-Isra, yaitu tentang wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, menjadi nafilah, menjadi sunnah ya, tidak wajib untuk Rasulullah pada tahap-tahap yang berikutnya, apalagi juga untuk umatnya. Nah, cuma sekalian, nasakh ini memang terjadi dan logika secara akal ataupun secara ijma', kesepakatan kaum muslimin itu juga disepakati demikian. Kecuali kaum Yahudi dan Nasrani, mereka memprotes, tidak percaya dan tidak menerima tentang nasakh ini. Kemudian ada sebagian ulama kaum muslimin, diantaranya Abu Muslim al-Asbahani, walaupun tidak menolak secara total, hanya sekedar istilah saja yang berbeda ya, yaitu tidak penghapusan tetapi pengkhususan, taksis ya, tidak nasakh tapi taksis. Nah, kalau dalil secara logika, secara akal, ini sudah sebagian kita sampaikan, ada sesuatu yang tidak berakibat mustahil, dan inilah makna kebolehan itu. Alasannya hukum Allah itu jika tidak diperhitungkan maslahat manusia dalam pensyariatan hukum tersebut mengikuti kehendak Allah, penghapusan itu pun juga perbuatan Allah Ta'ala. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya serta menetapkan hukum sesuai dengan yang diinginkannya. Terkadang dia memerintahkan suatu perbuatan di satu waktu dan melarangnya di waktu yang lain. Contohnya dia memerintahkan puasa pada siang hari bulan Ramadan dan melarangnya pada hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Ini nggak bisa kita logikakan ya. Walaupun ya rasionalisasinya karena pada saat Id itu kita bersenang-senang makan-makan ya. Tetapi kalau secara bagaimana logika ataupun dasar yang pasti itu Allah Ta'ala yang Maha Tahu. Semuanya adalah kepentingan maslahat untuk kita semuanya. Kemudian orang-orang Mu'tazilah itu juga menolak tentang nasakh mansukh ini. Kemudian kita percepat, dalil-dalil yang membuktikan itu banyak sekali ya. Yaitu diantaranya yang paling utama adalah ijma', konsensus kesepakatan para sahabat dan generasi salaf bahwa syariat Nabi Muhammad menghapus semua syariat sebelumnya yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad dihapus. Kalau pada saat Nabi Yusuf alaihissalam
itu bagi pencuri maka hukumnya ditahan di penjara ya. Tetapi syariat Nabi Muhammad untuk yang mencuri dipotong tangannya. Nah, itu berbeda ya antara yang dulu dengan yang Nabi Muhammad. Kalau pada zaman Nabi Musa, harta rampasan perang itu dibakar, tidak boleh dinikmati. Nah, sementara untuk syariat Nabi Muhammad, ghanimah harta rampasan bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Kalau pada zaman Nabi Musa untuk bertaubat harus bunuh diri. Faqtulu anfusakum fataba alaikum, harus bunuh diri baru Allah menerima taubat. Nah, untuk kita lebih ringan ya, hanya memenuhi syarat-syarat taubat saja. Nah, ini juga ada contoh tentang pengharaman lemak hewan serta setiap binatang yang berkuku atas kaum Yahudi akibat kezaliman mereka dan akibat mereka memakan harta orang lain dengan cara batil, dengan riba dan sebagainya. Tadi antara macam-macam nasikh tadi sudah kita singgung. Ada 9 macam, tetapi yang populer, yang penting ada 3. Yang pertama, naskhut tilawah wal hukmi ma'an, penghapusan tulisannya dan hukumnya sekaligus. Contohnya penghapusan suhuf, lembaran-lembaran kitab yang dulu diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan para rasul yang dulu, kemudian dihapus oleh Al-Quranul Karim. Contoh lainnya penghapusan jumlah susunan dari 10 susuan dari 10 kali menjadi 5 kali. Jadi kalau pada masa-masa awal yang menjadikan anak yang disusui oleh seorang wanita itu 10 kali susuan sehingga dia menjadi mahram, tidak boleh menikah masing-masing ini antara ibu susuan dan anak yang disusui. Dulu standarnya 10 kali susuan, kemudian direvisi menjadi 5 kali ya. Jadi kalau ada saudara misalnya antara mbak dan adiknya menyusui anak daripada mbaknya, maka adiknya ini ya walaupun dia sudah mahram sebenarnya, tetapi anak daripada ini yang sepupu awalnya dia itu tidak mahram, ketika menjadi saudara sesusuan maka menjadi mahram, tidak boleh menikah. Jadi standarnya 5 kali. Yang kedua, penghapusan tilawah, tulisannya saja tetapi hukumnya tidak dihapus. Contohnya ayat tentang masalah rajam. Kata Umar bin Khattab, dulu dalam Al-Quran ada ayat tentang rajam yang berbunyi asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Laki-laki yang sudah menikah ataupun perempuan apabila melakukan zina maka rajamlah keduanya ini sebagai bentuk siksa ataupun azab dari Allah Ta'ala. Jadi secara tulisan tidak ada dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai Anas nggak ada ayat itu, tetapi hukumnya masih berlaku karena didukung oleh banyak hadis, masih berlaku ya. Jadi saat ini masih berlaku bagi orang yang sudah menikah yang disebut muhson, apabila dia berzina maka hukumnya dalam pandangan Islam adalah dirajam. Kemudian yang ketiga, penghapusan hukum saja sementara tilawahnya tidak dihapus. Yang jenis ini banyak sekali ya, tentang masalah wasiat bagi kedua orang tua. Di surah Al-Baqarah 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan kepada kalian apabila si mayat meninggal, intaraka khaira, apabila meninggalkan harta yang banyak, al-wasiyah lil walidaini wal aqrabin, maka wajib memberikan wasiat kepada orang tua dan sanak kerabat. Tapi bagi orang tua ini dihapus oleh ayat la wasiyata liwaris, oleh hadis la wasiyata liwarisin, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya sesuai dengan hukum raid, maka dia tidak boleh menerima wasiat. Wasiat hanya untuk non ahli waris saja. Nah, itulah beberapa contoh yang banyak tentang penghapusan hukum sementara ayat masih ada. Ini yang terakhir ya, saya lompati tentang pentingnya naskh ini ya. Ada ayat-ayat ataupun istilah yang kita contohkan yang terlihatnya itu bertentangan, berbeda
antara satu dengan yang lain, maka para ulama membuat rumusan bagaimana menyelesaikan perbedaan ini. Ada 3 tahapan, kalau ditambah ada 4 ya. Tahapan ini harus secara urutan. Yang pertama al-jam'u wa taufiq, memadukan dan menghimpun. Misalnya ada hadis tentang masalah bacaan Al-Fatihah bagi makmum ketika kita berjamaah di sholat jahar ya. Apakah makmum membaca Al-Fatihah atau cukup diam mendengarkan bacaan imam? Itu bisa kita lakukan poin pertama ini. Ada hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra fatihatal kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Ini berarti kan wajib bagi makmum. Ada hadis lagi, man sholla khalfal imam fakiraatul imam lahu. Siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaannya imam adalah menggantikan bacaan makmum. Nah ini bagaimana? Yang benar yang mana? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Kalau dibacakan ayat Al-Quran maka diamlah dan dengarkanlah. Maka bagaimana cara memadukan antara yang ini dan yang ini? Kita padukan, yaitu kita bisa baca pada saat imam tidak membaca ayat Al-Quran. Kalau imamnya baca Al-Fatihah ayat pertama dan kedua ada sela sedikit, maka kita baca. Kalau imamnya setelah amin memberikan waktu kepada makmum ada jeda, maka kita baca. Itu memadukan ya. Tapi kalau memang tidak ada kesempatan, ya kita mengambil pendapat cukup diwakili dengan bacaannya imam tersebut. Ini sesuatu yang murunah, fleksibel tadi ya. Kemudian kalau tidak bisa kita lakukan, maka dilakukan penghapusan ini nasakh. Diketahui tentang teks yang terakhir menghapus teks yang sebelumnya. Tentang ziarah kubur ya. Dulu awalnya tidak boleh, akhirnya diboleh. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Dulu saya melarang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang membolehkan karena itu bisa mengingat kematian ya. Jadi yang kita ambil adalah hukum yang terakhir. Kalau tidak bisa, maka dilakukan tarjih. Tarjih ini memilih yang terkuat, memilah. Kita memilih teks yang lebih kuat, dan ini juga ada standarnya dari sisi perawinya, dari sisi teksnya, dari sisi kekuatan hukumnya. Teks yang mengandung pesan hukum lebih didahulukan daripada teks yang seolah-olah berita ya. Contohnya begini, ada seorang laki-laki yang bertanya pada Rasulullah tentang hukum memegang kemaluan, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Maka Nabi mengatakan man massa dzakarahu falyatawaddo. Orang yang memegang kemaluannya hendaklah dia berwudu. Kemudian ada lagi hadis lain ketika kasusnya sama. Ada seorang sahabat yang memegang kemaluannya dan bertanya. Maka Nabi mengatakan in huwa illa bid'atun minkum. Bahwasanya kemaluan itu adalah salah satu daripada anggota tubuh kalian. Nah, jadi yang ini memerintahkan berwudu tentang konsekuensi hukumnya, yang ini informasi itu adalah bagian daripada tubuh kalian. Maka yang ditarjih, yang dikuatkan yang mengandung pesan hukumnya daripada yang hanya mengandung kalimat berita. Nah, itu kurang lebih contoh ya, yang itu sangat banyak. Kalau di Muhammadiyah ada Majelis C, kalau di NU ada ya Bahsul Masail ya, itu sama-sama untuk mencari. Nah, kalau kita nggak bisa melakukan yang pertama jam'u wa taufiq, nasakh tidak bisa, tarjih nggak bisa, maka boleh kita lakukan yang keempat tawaquf, abstain. Jadi netral, tidak memilih yang ini yang itu ya, kita abstain. Dan itu saya kira perlu pembahasan ya di kesempatan yang lainnya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya tentang Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua ahlul Quran dan menjadikan kita mendapat syafaat dari Allah Ta'ala lewat Al-Quranul Karim.
kita kondisikan keluarga kita supaya cinta dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan semuanya selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.